A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat yang ke-24 sampai 30. Wahudu ila tayyibi, wahudu, dan mereka diberikan hidayah, diberikan petunjuk, ila tayyibi, kepada ucapan, kepada yang baik-baik, minal qauli, dari ucapan, maksudnya dari ucapan yang baik. Wahudu, dan mereka diberikan hidayah, petunjuk, ila siratil hamid, ila, kepada sirat, jalan, hal hamid, yang terpuji, yaitu agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat 24 ini? Kita ke belakang dulu ya. Ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya 23, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anharu hallawna fiha min asawira min jabal wa libasum fiha harir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yaitu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang dari emas, mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Nah, siapa yang mendapatkan ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Wahudu ila thayyib, dan mereka itu, siapa mereka itu? Yaitu orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ya, wahudu, mereka itu diberikan hidayah. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh diberikan petunjuk oleh Allah, ila thayyibi, dari yang baik-baik, minal qaul, dari ucapan. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh itu diberikan petunjuk oleh Allah dari ucapan, dari nasihat, maksudnya nasihat-nasihat yang baik, ya, itu tausiahkah, ya, apakah itu ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, nasihat ulama, diberikan petunjuk lewat ucapan-ucapan baik itu kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ya, orang yang beriman amal soleh itu nanti mendapatkan surga yang di bawahnya sungai-sungai. Ya, di dunianya, ya, dia diberikan petunjuk oleh Allah melalui ucapan. Wahudu ila siratil hamid, dan mereka orang-orang beriman dan beramal soleh itu diberikan petunjuk ila siratil hamid, kepada jalan yang terpuji. Apa itu jalan yang terpuji? Yaitu ad-dinul Islam, agama Islam, ya, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh di dunianya diberikan hidayah. Artinya adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah itulah yang mahal. Petunjuk Allah itu yang mahal, dan itu diberikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal soleh. Ya, jadi yang beriman, yang beramal soleh diberikan hidayah, petunjuk. Makanya selalu kita minta, berulang-ulang kali kita meminta kepada Allah hidayah Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalanmu yang lurus, hidayahi kami ya Allah. Nah, jadi hidayah itu adalah petunjuk. Wahudu itu petunjuk hidayah. Makanya kita selalu minta kepada Allah, selalu minta kepada Allah. Walaupun kita ini sudah beriman, walaupun kita ini sudah beramal soleh, selalu meminta terus sampai akhir hidup kita. Bahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, itu kita minta terus kepada Allah, karena khawatir di akhir hidup kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu di ayat yang ke-24 ini Allah memberikan petunjuk di dunianya kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal soleh dengan nasihat yang baik, dengan jalan menuju siratul hamid. Ya, di sini dikatakan siratul hamid, itu siratul mustaqim, itu ad-dinul Islam, agama Allah, agama Islam. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah berikan, ya, intan yang paling mahal, mutiara yang paling mahal itu adalah iman.
Ya, hidayah Allah, petunjuk Allah. Karena enggak sembarangan. Ya. Ya, inilah kita selalu bermohon kepada Allah agar selalu Allah berikan petunjuknya. Kemudian ayat yang ke-25. Innal ladzina kafaru. Nah, sekarang orang-orang kafir nih. Tadi kan orang yang beriman, yang beramal soleh. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang-orang yang tertutup hatinya. Orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang yang tidak percaya kepada para rasul. Wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Menghalangi orang dari jalan Allah. Supaya orang itu enggak masuk Islam. Supaya orang itu tidak bisa beribadah. Ya. Wal Masjidil Haram, dan juga menghalangi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Alladzi ja'alnahu linnas, yang kami telah menjadikan ya kepada untuk manusia sawa'an, ya baik sama saja. Al-aqifu tempat menetap, mukim di sana, di dalam Masjidil Haram, wal bad, dan orang-orang yang berkunjung. Wa ma yurid fihi, dan siapa orang yang dikehendaki fihi di dalamnya bil hadin, melakukan kejahatan, penyimpangan, bizulmin, dengan zalim, nuzikhu, maka kami rasakan kepadanya min azabin alim, dari siksa yang sangat pedih. Nah, sekarang kan sudah terasa nih. Ya. 2 kali ya orang-orang dihalangi untuk menuju Masjidil Haram, ya kan? 2 kali kan. Lalu sebelumnya kan tahun-tahun sebelum yang katanya pandemi ini, jutaan manusia melaksanakan ibadah haji, jutaan manusia melaksanakan ibadah umrah. Nah, sekarang kan dihalangi terus kan. Memang inilah walan tarda'an kal yahudu walan nasara. Sungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridha sehingga umat Islam itu ikut dengan aturan mereka. Nah, sekarang kan kita ini sudah tanpa kita sadari kita sudah ikut aturan mereka. Ya kan? Nah, di sini nih. Innal ladzina kafaru wa yasudun an sabila wal masjidil haram. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang yang ingkar dan menghalangi manusia dari jalan Allah, dan menghalangi manusia dari untuk ke Masjidil Haram. Dihalangi kan? Dihalangi dengan yang kita rasakan saat ini. Ya. Dengan berbagai cara gitu ya. Salat jaga jarak, salat pakai masker, ya, orang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tidak bisa melaksanakan ibadah umrah. Ya. Di antara tanda-tanda akhir zaman seperti yang kita rasakan ini, umat Islam itu seperti dulu di zaman awal-awal ketika orang-orang kafir menyembah patung, itu kan yang tawaf kan sedikit. Nah, sekarang kan begitu kan. Yang tawaf, yang sa'i, yang melempar jumroh itu hanya segelintir orang. Bahkan nggak ada yang menjium Hajar Aswad. Udah 2 tahun ini nggak ada yang menjium Hajar Aswad. Mana ada yang menjium Hajar Aswad? Mana ada? Nggak ada. Walaupun orang nggak sedikit, nggak bisa menjium Hajar Aswad. Ya, karena ditutup oleh askar, tutup. Jadi orang tawaf pun jaraknya hampir 3 meter dari Ka'bah. Jadi kalau Bapak lihat YouTube keadaan Ka'bah saat ini, wah sedih ngeliatinnya Pak. Orang tawaf juga jarak jauh-jauhan, ya, antara satu, ya, kayak bikin barisan begitu ya. Kalau barisan masih mending, masih rapat. Ini mah enggak, jauh-jauh, 2 meter Pak. Antara orang yang satu dengan yang lainnya 2 meter. Apalagi susah menjium Hajar Aswad juga susah. Ya Allah ya Rabb. Beda dengan ya, dimpitan orang berdesak-desakan. Ya Allah ya Rabbana. Sa'i juga begitu. Melempar jumroh aja kayak orang insyaallah. Ya, kosong, melompong Ka'bah ya. Ya, tawaf, sa'i, kemarin wukuf juga. Nah, ini udah digambarkan dalam ayat ini kan. Ya, yasudduna an sabilillah wal masjidil haram, kan jelas banget kalimatnya. Orang-orang kafir itu menghalangi orang untuk di jalan Allah dan Masjidil Haram. Masjid ditutup,
Nah, saya salah satu korbannya. 2 kali mengalami penutupan masjid PPKM. Nah, ini cerita dan ini kisah nyata. Kemarin Idul Adha, udah minta berapa bulan yang lalu, kemudian dibatalkan. Kenapa? Karena PPKM ya. Diancam pengurus masjidnya dipenjara kalau tetap melaksanakan sholat Idul Adha. Ustadz maaf, kita kedatangan satgas kalau kami tetap melaksanakan sholat Id, maka kami akan dipenjara. Ya, dan denda. Kalau cuma denda mungkin kita bisa bayar, tapi kalau dipenjara kan malu banget gitu kan. Masa pengurus masjid dipenjara gitu. Ya, akhirnya mohon maaf Ustadz. Bagusnya pengertian itu pengurus masjid. Walaupun tidak khutbah, minta nomor rekening. Nah, itu kan masih mending gitu ya. Walaupun kita nggak kerja dapat amplop kan alhamdulillah istilahnya. Nggak kecewa banget itu masih pengertian. Tapi luar biasanya alhamdulillah Allah takdirkan setelah pembatalan itu ya, Musolah Al Barokah BSI menghubungi, Ustadz maaf khotibnya sakit, Ustadz bisa gak gantiin? Wah ini betulan ya, iya bismillah, alhamdulillah. Jadi saat itu Idul Adha kemarin dapat 2 amplop, alhamdulillah. Itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Nah kemarin Jumat juga begitu juga, kejadian yang sama. Katanya PPKM diperpanjang, akhirnya dibatalkan khutbah. Ya Allah ya Rabbana. Kalau yang kedua ini nggak ada dispensasinya, nggak ada apa namanya, nggak minta nomor rekening. Ya Allah ya Rabbana. Itu ngalamin nih 2 kali pembatalan. Alhamdulillah kalau kita nggak ada yang nutup masjid ya, jangan sampai lah. Padahal PPKM itu sendiri artinya bagus Pak. Apa PPKM? Perbanyak pergi ke masjid. Perbanyak pergi ke masjid. Tuh maksudnya PPKM itu. Semakin banyak kita harus ke masjid. Ya Pak ya. Ya harusnya begitu, bukan ditutup masjid. Ya Allah. Sedih kita. Orang masjid nggak ditutup aja jamaahnya kurang, nggak ada, apalagi masjid ditutup, ya makin berkurang dah. Yang seneng orang munafik, emang biasa nggak ke masjid, dia seneng banget dia mah. Seneng banget, alhamdulillah, memang biasa nggak ke masjid. Wajib ditutup, ya Allah. Allah Akbar walillahil hamd. Dan ini zaman kita sekarang ini ngalamin hal yang luar biasa Pak ya. Yang kasihan orang-orang yang dagang, orang-orang yang usaha, ya kan, ojek semua ya Allah ya Rabbana. Tapi di balik itu ada hamba-hamba Allah yang dermawan. Ya, ada yang ngasih duit tuh. Pakai motor dia ngasih duit 100.000. Itu hampir berapa miliar itu. Jadi berapa hari itu dia ngasih duit, dia keliling gitu. Tapi bukan di sini bagusnya, di sono di Bandung. Seorang selegram bawa motor besar, dia berhenti di lampu merah, dia ngasih duit orang yang susah, ojek, orang yang di jalan, ya Allah. Ini Pak ya. Jadi ngalamin hal yang luar biasa kita ini. Ya, ada yang takut karena khawatir terpapar, ada yang takut karena khawatir lapar. Ada yang terpapar, ada yang lapar nih. Yang lapar lebih banyak nih daripada yang terpapar. Ya, kebanyakan yang lapar Pak, Masya Allah. Ya, makin terpuruk ekonomi kita. Nah, mudah-mudahan karena kita selalu ke masjid, insya Allah kita yakin Allah bersama kita ya. Insya Allah yakinilah itu Pak. Makanya Ibnu Sina kan pernah mengungkapkan ketika wabah ya, terjadi, ungkapannya luar biasa dah. Ya, al-wahmu nisfudda. Kepanikan itu adalah separuh dari penyakit. Jadi kalau kita panik, stres, itu separuh dari penyakit. Al-itminanu nisfud dawa. Ketenangan itu adalah separuh dari obat. Tenang menghadapi keadaan begini separuh dari obat. Imun kita kuat akhirnya. Iman sama imun itu berkaitan. Bagaimana imunnya kuat kalau imannya lemah. Imannya kuat, imun semakin kuat. Caranya ya selalu ke masjid berjamaah. Selalu kita ngaji terus, alhamdulillah ya. Tempat kita alhamdulillah. Ya, contohnya Aceh lah. Itu setiap provinsi katanya udah seluruhnya zona merah, hanya Aceh
yang zona hijau. Contoh yang pasti yang paling bagus ini adalah contoh di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam tuh Pak, nggak ada orang yang mati karena COVID. Apalagi yang terpapar, jangankan yang mati, yang terpapar juga enggak. Karena luar biasa, nggak ada yang masjid jaga jarak, yang pakai masker, nggak ada. Sholat seperti biasa, ngaji seperti biasa, taklim, pengajian, semuanya seperti biasa. Hidup normal di Brunei Darussalam itu. Kenapa? Karena pemimpinnya yang menjalankan syariat, akhirnya keadaannya pun seperti yang terasa oleh rakyatnya. Ya Allah. Ini benar di dunia nih. Di dunia hanya satu-satu di antara negara, ada juga negara lain yang benar-benar ya nol orang yang terpapar COVID adalah Brunei Darussalam. Ya, dia menutup akses orang-orang luar untuk masuk ke negaranya. Ya. Orang Cina apalagi nggak bisa masuk tuh. Kalau orang kita dilarang-larang kemana-mana, orang Cina masuk setiap hari. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hukum ini seperti pisau ya, tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Kembali lagi, jadi ayat ini menjelaskan orang-orang kafir itu memang menghalangi orang di jalan Allah, menghalangi orang supaya jangan ke masjid, jangan berjamaah, yang begitu memang. Jangan ibadah. Lalu menghalangi kebenaran. Nah, ini menghalangi apa? Wal Masjidil Haram, menghalangi ke Masjidil Haram. Nah, seperti yang rasakan sekarang kan, dihalang-halangi menuju ke Masjidil Haram. Ya, alladzi ja'alna lin-nasi sawanil aqib fihi wal bad. Yang kami Allah telah jadikan Masjidil Haram itu bagi manusia itu sama saja orang yang ada di sana ataupun orang yang berkunjung, orang yang menetap, orang yang mukim ataupun orang yang melaksanakan ibadah, baik itu umrah ataupun haji. Ya, masih Jakarta. Nah ini. Ya, makanya di ujung ayatnya coba lihat, wa may yurid fi bil hadim bizulmi zikum min azabin alim. Dan siapa orang yang dia kendaki di dalam melakukan kejahatan secara zalim, maka kami rasakan nanti azab yang sangat pedih. Coba dah. Jadi kezaliman itu nanti akan dirasakan di neraka dengan azabin alim, siksaan yang sangat pedih. Jadi orang-orang yang menghalangi nih, kan sekarang ada orang menghalangi berjamaah ke masjid, menghalangi orang untuk ke Masjidil Haram, nanti di akhirat ya rasakan siksaannya, azabin alim, siksaan yang sangat pedih. Ya. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ke-25 surah Al-Hajj ini adalah dari Ibnu Abbas. Suatu hari Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Anis bersama dua orang dari kaum Muhajirin dan dari kaum Ansor. Satu orang dari kaum Muhajirin, satu orang dari kaum Ansor. Dalam perjalanan, kedua kaum Muhajirin ini dan kaum Ansor ini saling membanggakan keturunan masing-masing. Lalu akhirnya Abdullah bin Anis marah membunuh orang Ansor. Abdullah pun murtad dan lari ke Mekah. Nah, itu awalnya nih peristiwa itu. Dia membunuh, dia murtad, kembali ke Mekah. Jadi Abdullah bin Haris ini adalah jadi orang kafir lagi, menghalangi orang menuju Masjidil Haram. Itu awalnya, ya kan? Jadi awalnya adalah dia menghalangi orang untuk menuju ke Masjidil Haram. Orang kafir Quraisy waktu itu ya. Ini kemudian turun ayat ini. Ini asbabun nuzul, maka turun ayat ini. Jadi sekarang sudah benar nih, ayat ini benar nyata kan? Banyak orang yang menghalangi ke menuju fi sabilillah dan ke Masjidil Haram, dihalang-halangi. Ya, dihalang-halangi. Ya Allah ya Rabbana. Ya. Waktu tsunami terjadi, orang larinya kemana Pak? Ke masjid. Ya kan? Ya, waktu gempa, waktu banjir, waktu petir, orang kembalinya ke masjid. Sekarang lagi musibah begini, orang dilarang ke masjid. Ya Allah ya Rabbana. Innama ya'muru masajidallah. Ya, man amana billahi wal yawmil akhir, hanya orang yang beriman kepada Allah pada akhirnya yang memakmurkan rumah Allah. Ya. Allah, masjid itu makanya orang yang selalu berjamaah itu bizimatil, dalam penjagaan Allah. Allah jaga. Yakinilah Bang. Jadi kalau kita selalu berjamaah ke masjid, Allah jaga kita. Allah lindungi kita. Ya. Walaupun banyak virus, banyak bakteri, itu jauh dari orang-orang yang selalu berjamaah ke masjid.
Ya. Mungkin ada yang terpapar tapi pasti sembuh. Kalaupun wafat, wafatnya sebagai syuhada. Kenapa? Karena selalu berjamaah masjid. Lebih baik kita mati di masjid daripada mati di rumah, nggak pernah ke masjid. Nah, ayo, mau pilih yang di mana? Di masjid dilarang nih, lalu kita nggak berjamaah ke masjid, nggak sholat Jumat, lalu kita mati di rumah. Nah, ada matinya apa itu? Mati syahid apa nanti sangit? Sangit ya. Lebih baik kita mati di masjid, ya kan, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan zikir, ya kan? Ya Allah ya Rabbana. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah akbar. Ini kadang-kadang aturan nih separuh-separuh gitu ya. Jadi akhirnya yang membuat kita ya gimana kita taati aturan kalau yang di atas pun tidak taat dengan aturan. Jadi ajang bisnis, jadi ajang apa namanya ya untuk meraih keuntungan. Makanya semakin hari semakin banyak gitu ya. Karena azab Allah ini bukannya teguran lagi mungkin ya. Mungkin udah azab lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ngeri gitu kalau nonton TV, makanya jangan nonton TV, Pak. Kalau berita tuh nonton begitu, Pak, takut terus kita. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang mati, setiap hari ada yang kuburan ini katanya sudah kurang gitu ya. Gimana nggak kurang, ini mati kan banyak terus, setiap hari kan banyak yang mati. Karena kita salah cara menguburkan. Coba di Mekah Madinah, ada nggak lahan kuburan yang kurang? Nggak ada. Karena caranya salah kita. Kalau orang-orang di Mekah Madinah itu, orang yang sudah mati itu, sudah selesai nih. Udah 2 tahun tuh. Dirapihin. Nah, nanti ada yang meninggal di situ. Kalau kita kan enggak. Ya kan? Akhirnya makin hari lahan kuburan makin berkurang. Karena memang tidak menerapkan syariat Allah. Ya, iya sih. Kan ziarah nanti. Iya memang ziarah kan tetap ziarah di situ. Tapi kan, ya, kita enggak ditumpuk sampai berapa orang gitu sampai berapa orang, bisa 5 orang. Kalau kita kan enggak kan, akhirnya lahan kurang gitu ya, bisa pasti berkurang soalnya semakin banyak orang mati kan. Itu cara Islam tuh begitu sebenarnya caranya, Pak. Ya Allah, yang benar tuh begitu. Jadi sudah berapa tahun, kecuali waliullah, misalnya almarhum dulu katanya, ini sebuah kisah benar ya, almarhum Kiai Haji Husin ya. Itu kan mau dibongkar kan. Nah ketika dibongkar itu jasadnya utuh. Nah ini nih. Nah jasad utuh orang yang bongkar nggak mau tuh. Dibiarkan. Itu. Para ulama, waliullah, penghafal Al-Quran itu biasanya jasadnya utuh. Kalau jasadnya utuh itu dibiarkan, Pak. Tapi kalau yang jadi tulang belulang itu bukan disingkirin, dipindahin lalu untuk orang yang berikut yang meninggal dunia. Begitu. Supaya lahan orang kuburan itu nggak bakalan habis akhirnya. Nanti 100 tahun kemudian ya udah tuh kan, jadi ganti lagi begitu. Jadi situ-situ juga kuburannya, kuburan dibaki di situ aja. Jadi nggak nambah lahan kuburan. Kalau kita kan, wah nanti saya ziarah kemana? Gimana tuh? Wah, bahkan jadi ajang bisnis. Coba tuh di Kerawang tuh ada pemakaman yang itu harganya, Pak, ratusan juta bahkan miliaran. Ada kapling kuburan harganya ratusan juta miliaran. Ya. Itu di mana tuh namanya itu? Iya itu yang di Kerawang itu. Ya Allah, itu artis-artis biasanya. Itu walaupun bagus begitu, Pak, itu malaikat munkar nakir ya sama aja. Mau orang miskin kayak, mau orang kaya kayak, 2 kali 1 meter tetap pertanyaannya sama, ya. Ya, Pak. Ya. Mau meninggal pakai peti kayak, mau di lautan kayak, mau hancur berkeping-keping di pesawat kayak, tetap sama aja. Karena udah beda alamnya, alam kubur namanya. Beda alam kubur dengan kuburan beda, Pak. Kalau kuburan namanya. Alam kubur udah beda alam. Alam barzah namanya, barzah. Nah itu ya. Jadi udah walaupun berbagai cara orang meninggalnya sama aja. Pertanyaannya sama, ya. Wah ini makamnya di Kerawang nih, harga miliaran nih. Nanti malaikat nggak nanya, nggak usah ditanya. Oh ya enggak, Pak. Sama aja. Orang kaya nih, ini pejabat nih. Ini malah pertanyaannya bikin lama lagi ya. Iya, penyiksaannya bisa lebih dahsyat lagi di alam kuburnya kalau dia korupsi kan. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini ayat yang ke-25. Kemudian ayat 26. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Wa idz bawwa'na, dan ingatlah ketika kami tempatkan
li Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanal bait, tempat rumah, maksudnya adalah Baitullah, Ka'bah. Allah tusyrik, ya, supaya jangan kamu syirik, menyekutukan bi dengan aku syai'an, sesuatu pun. Wa tahhir, dan sucikanlah baiti, rumahku, li ta'ifin, bagi untuk orang-orang yang tawaf, wal qaimin, dan untuk orang-orang yang salat, war ruk'i sujud, dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Nah ini, jadi memang Masjidil Haram itu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebenarnya dari Nabi Adam sudah kan, Nabi Adam, kemudian ketika zaman Nabi Nuh itu Ka'bah itu terjadi kebanjiran, makanya diangkat oleh malaikat, perintahkan Allah ditaruh di Baitul Ma'mur, lalu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ketika dibangun itu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, apa kata Allah? Allah tusyrik, janganlah kamu syirik, menyekutukanku dengan satu apapun. Maksudnya bukan hanya kepada Nabi Ibrahim, kepada seluruh, ya, umatnya Nabi Ibrahim, terus sampai ke kita semua, jangan syirik. Karena setelah itu kan apa yang terjadi? Di sekitar Ka'bah itu banyak patung-patung. Itu kita syirik, kan, menyekutukan Allah. Wa tahhir, dan sucikanlah baiti, tempat ini. Jadi Allah perintahkan supaya suci. Suci dari apa? Ya, suci dari kemusyrikan, najis dan sebagainya. Li ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf. Ya, di zaman jahiliyah ini kan sudah luar biasa penyimpangannya. Tawaf itu, orang itu tawaf dengan tidak berpakaian, laki-laki dan perempuan, Pak. Jadi waktu zaman jahiliyah itu orang yang tawaf seluruh Ka'bah itu patung banyak sekali, ada 300 lebih patung. Orang yang tawaf laki-laki perempuan gak berpakaian. Kenapa? Kalau orang jahiliyah mengatakan kalau berpakaian berarti kita kotor, makanya harus ditanggalkan pakaian kita. Bayangkan, tawaf gak ada pakaian, laki-laki sama perempuan, bisa-bisa ngelirik-ngelirik itu. Nauzubillah min zalik. Bukan hanya ngelirik mungkin, ya, orang gila lah. Dan itu terjadi zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kan berarti Ka'bah waktu itu sudah nggak suci lagi, kan, nggak suci dari perbuatan syirik, nggak suci dari perbuatan apa, ya itulah orang seperti binatang gitu, orang jahiliyah itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka dikatakan di ayat ini, wa tahhir, sucikan rumahku hai Ibrahim, ya, wal qaimin, dan orang-orang yang salat, qaimin orang berdiri, maksudnya orang yang salat, war ruk'i, dan orang yang ruku, was sujud, dan orang-orang yang sujud. Jadi sucikan tempatku, rumahku ini dari orang yang ibadah, yang tawaf, yang salat, yang ruku, yang sujud. Gitu ya. Wa azzin fin nasi bil haji, dan serulah manusia kepada manusia bil haji, untuk mengerjakan ibadah haji. Serulah manusia, Ibrahim, Rasulullah Muhammad SAW, serulah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang di jalan dengan berjalan kaki. Wala kulli domir, dan juga ada yang memakai onta. Domir ini ada onta yang kurus, artinya naik onta, ya. Zaman dulu kan naik onta, ya kan? Ya'tina, mereka datang min kulli fazin amik, dari setiap penjuru yang jauh. Ada yang jalan, ada yang onta. Waktu itu, ya, sekarang sih ada pesawat. Kalau dulu kan kapal laut. Dari seluruh dunia, min kulli fazin amik. Bahkan kalau orang tua-tua kita dulu haji itu sampai 2 bulan, ya Pak, ya. Kenapa? Karena naik kapal laut, bahkan sampai berbulan-bulan, ya, sampai lupa. Jadi pulang haji itu benar-benar, ya Allah, ya Rabbana. Kenapa? Karena memang sampai lupa, anaknya sudah ditinggalin sama orang tuanya yang melaksanakan ibadah haji berbulan-bulan. Kenapa bisa lama? Karena naik kapal laut. Kalau sekarang kan cuma 9 jam pesawat, ya, nggak sampai seharian, nggak sampai 12 jam, hanya 9 jam sampai. Bahkan ada yang pesawat sampai ke Madinah. Kalau dulu kan sampai Jeddah, sekarang sampai Madinah, sampai ada. Nah itu, jadi Jakarta Madinah, langsung ke Madinah, ya, Allah Akbar. Jadi artinya lebih mudah lagi. Nah kalau dulu kan di sini kan dijelaskan di ayat ini, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki dan dengan onta, dengan naik onta. Karena waktu itu
Mungkin kalau ayat ini turun di zaman sekarang bukan jalan kaki tapi dengan pesawat, ya, tapi memang pernah kejadian, Pak. Karena kalimatnya jalan kaki, makanya ada orang Indonesia yang nekat pergi haji dengan jalan kaki. Dan itu viral itu. Benar-benar jalan kaki dia. Cuma naik kapal laut aja. Setelah itu jalan kaki lagi. Itu siapa dulu tuh? Viral itu ada yang jalan kaki dari Jawa, kalau nggak salah, orang Jawa Tengah kalau nggak salah, itu sampai ke Mekah jalan kaki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ada juga yang naik motor. Ada yang naik motor. Orang Indonesia itu berangkat haji dengan naik motor. Yang jalan kaki ada, naik sepeda ada juga, nggak tahu juga. Ada tuh viral. Coba lihat di YouTube, ya, orang Indonesia yang tahun berapa udah lama, ya, yang pergi haji dengan jalan kaki. Itu berapa bulan? Hampir 1 tahun ya baru sampai. Di jalan kaki, bayangin. Subhanallah. Kecuali di laut. Kalau di laut pasti naik kapal. Tapi setelah itu dia jalan kaki lagi ke daratan, begitu, ke beberapa negara, lewatin berapa negara. Ya Allah, ya Rabbana. Tuh, nekat namanya tuh. Bonek namanya. Orang Jawa Timur berarti. Bonek nekat, ya Allah. Luar biasa. Karena emang ayatnya di sini jalan kaki. Ya, jangankan ke Mekah, ya, kita ke Masjid Nurul aja naik motor. Ya, Pak, ya. Kemudian ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Liyashhadu, agar mereka melihat, manafi'a, berbagai macam manfaat. Ini kan jama' taksir dari manfaah. Jadi berbagai macam manfaat-manfaat, baik manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Lahum, bagi mereka, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Wa yadhkuru ismallah, dan mereka menyebut nama Allah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Dia menyebut nama-nama Allah, kan. Lalu beliau bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu kan. Maka ini surah Al-Hajj ini pas banget nih, ya, karena ini pas dengan surah Al-Hajj nih. Fi ayyami ma'lumat, di hari-hari yang diketahui, yaitu hari-hari haji, ya. Ya, dimaksud hari haji, ayyamil ma'lumat ini dalam tafsir dijelaskan adalah hari haji dan hari tasyrik, yaitu tanggal 10, 11 sampai tanggal 13. Makanya inilah perintah kita takbir kemarin, kan. Kenapa kita ngaji libur kemarin? Karena kita Idul Adha, setelah itu tasyrik, karena kita diperintahkan untuk bertakbir selama dari tanggal 9 riwayat Ibnu Mas'ud sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Itu maksud apa? Wa yazkuru ismallah, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah pada hari-hari maklumat. Ayamil maklumat itu apa? Hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, 10, 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Alama razaqahum, atas apa yang Allah berikan rezeki. Apa atas rezeki itu? Adalah atas Allah berikan rezeki untuk berkurban. Mim bahimatil an'am, dari binatang ternak. Apa itu bahimatil an'am? Yaitu binatang yang dikurbankan. Itu onta, sapi, dan kambing. 3 binatang itu. Min bahimatil an'am. Makanya kemarin kita berkurban, ya, dengan unta, dengan kambing, dan dengan sapi. Fakulu minha, maka makanlah kalian dari bahimatul an'am itu, dari binatang yang kalian kurbankan, makan. Wat'imul ba'is, dan berikan kepada yang fakir, yang miskin. Fakir, ba'is itu orang sengsara, al-fakir orang yang fakir, orang yang susah dan orang yang fakir. Berikan kepada orang yang susah, orang yang fakir. Ya, kurban, ya. Ini jadi ayat tentang kurban ini nih, Pak. Ya, ayat tentang ibadah haji, tentang kita bertakbir. Kenapa bertakbir sampai tanggal 13? Ini ayatnya nih. Ayyamil ma'lumat itu kenapa kita bertakbir kok berbeda dengan Idul Fitri? Ini ayatnya. Jadi dalilnya langsung Allah mengatakan fi ayyamil ma'lumat, menyebut nama-nama Allah di hari-hari yang diketahui, yaitu hari-hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ya, lalu kita diperintahkan untuk berkurban dengan apa? Binatang yang al-bahimatul an'am, binatang ternak. Binatang ternaknya itu cuma ada 3, onta, sapi, dan kambing. Jadi nggak boleh yang lain, nggak boleh ayam,
soang, nggak boleh. Jadi binatang itu sudah jadi bahimatul an'am ini dijelaskan dalam hadis, yaitu onta, sapi dan kambing. Onta usianya 5 tahun, sapi usianya 2 tahun, kambing usianya 1 tahun. Kalau domba boleh 6 bulan, yang penting gemuk dan nggak boleh cacat. Nggak boleh cacat. Misalnya dia harus sempurna sehat binatangnya, tidak boleh buta, tidak boleh tuli, tidak boleh pincang, tidak boleh kupingnya bolong, nggak boleh. Ada penyakit, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita akan memberikan yang terbaik, ya, untuk berkurban. Ya, fakulu, makanlah. Nah ini perintah makan nih. Maksudnya yang berkurban diperintahkan untuk menikmati kurbannya. Jangan lebih dari 1/3, dijelaskan dalam hadis, jangan lebih dari 1/3. Jadi sunnah kita menikmati kurban kita. Ya, misalnya kalau kita kurban kambing misalnya, ya 1 paha lah kita ambil, boleh. Sunnah itu. Sunnah kita memakannya, mengkonsumsinya. Ya, nikmat. Ya, baru setelah itu kita berikan kepada siapa? Watimul ba'is al fakir, kepada orang-orang yang sengsara dan orang yang fakir. Dahulukan orang yang susah, bagikan. Ya, bagikan. 2/3-nya dibagikan kepada orang yang fakir, kepada orang yang susah. Ya, alhamdulillah ya, kita bisa melaksanakan kurban kemarin ya. Ya, walaupun keadaan susah tapi tetap bisa berkurban, sapi, kambing, ya. Sama kan jumlahnya ya. Itu alhamdulillah kan, berkah namanya. Alhamdulillah. Ya, artinya adalah memang ini perintah Allah, jangan sampai kita lupakan. Ya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya 29. Summal yaqdu tapasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Summal yaqdu, kemudian mereka menghilangkan tapasahum, kotoran mereka. Artinya menghilangkan kotoran itu apa? Kuku, rambut, itu maksudnya. Ya, memotong kuku, memotong rambut. Wal yufu, dan hendaklah mereka memenuhi nuzurahum, nazar-nazar mereka. Wal yatawafu, dan hendaklah mereka bertawaf bil baitil atiq, di rumah tua ini, maksudnya di Baitullah ini. Ya. Setelah Allah perintahkan kita untuk berzikir, bertakbir, kemudian berkurban, lalu menikmati kurban, kemudian Allah memerintahkan kita setelah selesai kurban yang kita potong, kita diperintahkan untuk memotong kuku dan rambut. Ini bagi orang yang berkurban, Pak. Makanya dari tanggal 1 sampai tanggal 13 disunahkan kita jangan memotong kuku, memotong rambut, memotong kumis. Kapan dipotongnya? Selesai kita berkurban. Selesai kita memotong kambing, selesai memotong sapi, baru kumis, rambut, kuku dipotong. Ya, baru tahu Ustadz. Makanya kalau menyaksikan saya di YouTube khutbah Idul Adha, itu kok kumisnya banyak banget Ustadz. Emang belum dipotong, ya? Kukunya masih panjang, belum. Nanti selesai kurban, itu sunnahnya, Pak. Jadi kalau bapak yang, tapi yang berkurban ya, kalau bapak nanti tahun depan berkurban nih, kambing ke, sapi ke, itu dari tanggal 1 makruh hukumnya memotong kuku, memotong rambut, memotong kumis, biarkan aja. Nanti setelah kita menyembelih baru boleh kita memotong kuku kita, memotong kumis, memotong rambut. Itu sunahnya begitu, ya. Nah, ya baru tahu ilmunya Ustadz. Ya. Kemudian setelah itu apa? Wal yufu nuzurahum, penuhi nazar mereka. Maksud nazar-nazar ini kalau kita kurbannya karena nazar. Ya, kalau kurban karena nazar itu memang tidak boleh kita mengkonsumsi kambing, sapi yang kita nazarkan, nggak boleh. Misalnya bapak kurban tapi karena nazar itu janji. Ya Allah, kalau tahun ini bisnis saya gol, saya akan berkurban. Bisnisnya gol, dia kurban, tidak boleh dia meminta bagian daripada panitia. Seluruhnya 100% harus diberikan kepada fakir miskin, panitia nanti yang membagikan. Nggak boleh menikmati itu, Pak. Kenapa? Karena korban nazar. Nazar itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuzurahum, penuhi. Wal yatawafu, dan bertawaflah kalian semua
bil Baitul Atiq, di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah Baitullah. Ini sebutan Ka'bah, Baitul Atiq namanya, rumah tua. Itu sabut di antara sebutan Ka'bah itu adalah Baitul Atiq, rumah tua. Ya, maksudnya ini adalah perintah tawaf ifadah, ya, setelah melakukan ibadah ritual haji, kurban dan sebagainya. Dzalika, itulah, maksudnya itulah apa? Seluruh perintah Allah yang kita laksanakan tadi. Wa may yu'azzim hurumat, dan siapa yang menghormati hurumatillah, aturan-aturan Allah, fa huwa khairul lah, itu lebih baik baginya inda rabbih, di sisi Tuhannya. Jadi artinya kalau kita melaksanakan itu semua, melaksanakan zikir, melaksanakan apa, haji tadi, haji, zikir, kemudian kurban, kita memakan, menikmati. Makanya hari tasyrik itu kita haram berpuasa. Kenapa? Karena hari makan, hari minum. Hari makan, hari minum, hari berzikir. Kita haram berpuasa itu hari tasyrik. Sunnah memakan kurban. Ya, banyak berzikir kepada Allah. Ya, kalau kita melaksanakan itu, kata Allah? Fa huwa khairul lah, itu lebih baik untuknya. Hati lebih baik inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita mendapatkan, ya, hurumat. Hurumat itu artinya larangan-larangan Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir dijelaskan hirumat itu juga artinya adalah bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang haram. Itu bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, bulan Rajab dan bulan Muharram. Wa uhilas lakumul an'am, dan dihalalkan bagi kalian al-an'am, binatang-binatang ternak, illa, kecuali ma yusla, apa yang dibacakan alaikum, atas kalian, fastanibu rizza, maka jauhilah oleh kalian kotoran-kotoran, minal ausan, dari berhala, wastanibu, dan jauhilah kalian qaulaz zur, ucapan-ucapan dusta, ucapan bohong. Nah, setelah Allah menjelaskan bahwa kita melaksanakan ibadah di bulan haji ini begitu luar biasanya, makanya bulan haji ini disebut dengan bulan Zulhijjah ini bulan yang ummatul ibadah, induknya ibadah. Jadi merangkum semua ibadah dalam syariat Islam itu ada di bulan Zulhijjah. Wa hilas lakumul an'am, dihalalkan bagi kalian, ya, binatang-binatang ternak untuk mengkonsumsi, kecuali, nah, masuk kecuali itu artinya haram nih. Dihalalkan untuk menyembelih, dihalalkan untuk memakan daging kurban. Tapi ada yang haram. Apa yang haram? Ma yusla alaikum, apa yang dijelaskan pengharamannya atas kalian, yang dibacakan. Nanti diharamkan itu artinya, misalnya kambing halal, tapi ya uang yang kita peroleh dari yang haram. Orang kurban sapi, tapi dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, dari uangnya dari hasil riba, haram hukumnya, nggak diterima oleh Allah. Atau juga tidak selesai penyembelihannya, makanya harus dengan pisau, golok, atau pedang yang tajam, tidak boleh yang tumpul. Nah, jangan yang tumpul, ya. Kenapa? Khawatir nanti tidak sampai selesai penyembelihannya. Nah, kan ada yang tumpul tuh, yang kudul, kalau bahasa kita kudul. Akhirnya nggak sampai putus saluran kerongkongannya. Nah, itu juga haram nanti itu dinikmatin. Ya Allah, ya Rabbana. Ya, kan kemarin kan banyak yang ngamuk kan, ada yang samping ngamuk, ada yang Masya Allah. Itu yang diharamkan. Ya, karena itu fastanibu rizza, jauhi kalian akan kotoran. Apa ini kotoran ini? Artinya kotoran ini maksudnya adalah binatang-binatang karena berhala. Kalau orang-orang kafir dulu itu menyembelih kambing, onta, sapi itu untuk penyembahan kepada berhala, kepada patung. Sama dengan dulu saya pernah di sebuah tempat gitu. Jadi orang-orang tuh ada yang namanya semacam kepercayaan. Dia memotong kebo, ya, kebonya, kepalanya itu
Ditanam, ini. Jadi dagingnya dikonsumsi, kepalanya ditanam. Ini kejawen ya, kejawen. Ini haram hukumnya, Pak. Ini namanya haram tuh, dikonsumsi pun haram. Dulu kan saya nggak tahu kan. Dulu pernah ngajar di sekolah yang elit lah. Ya, ketika peletakan batu pertama masjid, padahal masjid peletakan batu pertama. Kita nggak tahu di situ isinya, kan namanya peletakan batu pertama biasanya kan batu, ya kan, atau apa namanya, ya pokoknya itulah semen, pasir gitu. Ini mah kepala apa ini? Kepala kebo. Saya nggak tahu waktu itu, ya. Kemudian kita konsumsi, lah kok lain rasanya konsumsi kebonya nih, dagingnya kok lain beda. Oh ternyata haram tuh, haram hukumnya tuh Pak. Terus sama aja kita makan babi itu, sama aja makan anjing, sama aja makan tikus. Kenapa? Karena buat penyembahan kepada perbuatan syirik gitu. Jadi kalau ada yang melakukan itu berarti itu Islamnya nggak jelas itu. Makanya saya ngajar di tempat itu ya gajian pertama dan terakhir langsung mundurkan diri gitu. Yang penting dapat gaji dulu, habis gaji langsung keluar. Itu ngalamin dulu tuh. Sebuah tempat sekolah yang seperti itu, bangun masjid padahal itu. Bangun masjid di sekolah itu ya peletakan batu pertamanya bukan batu, ternyata kepala kebo. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak tahu saya. Taunya tuh setelah kita konsumsi, kok rasanya kok beda gitu. Wah, kayaknya rasanya nggak nikmat, nggak enak lah gitu. Ya ternyata diberitahukan oleh guru yang lain itu tadi. Ya kita apa namanya peletakan kebo, astagfirullah, kepala kebo, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbana. Nauzubillahi min dzalik. Ya karena pimpinannya itu ternyata kejawen, Islam kejawen, nggak jelas Islamnya. Nah ini masih ada, sampai hari ini masih ada Pak. Jadi orang-orang masih ada yang begitu tuh. Nah itu namanya disebut dengan rizza minal ausan. Itu haram hukumnya nih, haramkan oleh Allah, itu jelas di ayatnya rizza. Wastanibu qaulaz zur, dan jauhi oleh kamu perkataan dusta. Perkataan dusta ini dijelaskan adalah perbuatan syirik ya, atau juga perkataan sumpah palsu. Nah ini juga termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat-ayat ini kita baca hari ini 24 sampai 30 kita dapat memahaminya dan insyaallah kita dapat mengamalkannya yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhinya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan ayat yang ke-31. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua kita dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati wa karamati suratul Fatihah.